Persib Bandung memainkan game internal pertama di masa pramusim jelang Liga 1 2024. Tim abu-abu meraih kemenangan atas tim biru dengan skor akhir 3-1. Tim asuhan Bojan Hodak ini menggelar game internal pada Jumat pagi kemarin di Stadion Sport Jabar Arka Manik Bandung dengan durasi 2 kali 30 menit. Belum semua pemain ikut berpartisipasi dalam agenda ini. Pertandingan hanya digelar 10 melawan 10. Rahman Irianto dan Deddy Kusnandar masih absen pada sesi latihan. Sedangkan Cira Alves dan David Da Silva yang sudah hadir belum dilibatkan di game internal ini. Hodak mengatakan bahwa tujuan awal digelarnya game internal ini adalah untuk memulihkan kembali ritme bermain pasca libur. Ini juga untuk membangun fisik pemain jelang musim kompetisi yang baru. Hodak merasa puas dengan kinerja yang diperlihatkan pemain selama bertanding. Meski secara fisik pemain masih perlu digenjot lagi, tetapi dia senang dengan chemistry pemain yang masih terpelihara. Game internal ini juga menjadi kesempatan pertama Bojan Hodak melihat kualitas dari Mateo Kojijan. Pemain baru asal Kroasia tersebut dimainkan sebagai gelandang tengah tim biru. Meskipun menelan kekalahan, tetapi Mateo tampil apik mengawal barisan tengah. Dia juga mengirim assist untuk gol dari Rian Kurnia. Namun masih dibutuhkan fase adaptasi bagi sang pemain, terutama soal cuaca. Pada kesempatan ini, Cira Alves dan David Da Silva tidak mengikuti permainan dan hanya berlatih fisik secara terpisah. Menurut Hodak, kedua pemain asing asal Brazil ini memang belum disiapkan untuk turun berlaga. Bisa dilihat tadi kami tidak cukup memiliki pemain karena hanya ada 18 pemain di lapangan. Jadi setiap tim kurang satu pemain. Tapi ini lebih pada memberi kesempatan pemain mengembalikan kondisi fisik dan memulihkan ritme bertanding. Sejauh ini semua oke. Yang terpenting adalah tidak ada pemain yang cedera. Dan kedua tim bermain dengan kompak. Artinya secara perlahan, semuanya kini semakin padu. Pemain baru memang masih sedikit membutuhkan waktu, tapi semuanya akan baik-baik saja. Bisa dilihat tadi perbedaan cuaca membuatnya perlu waktu beradaptasi. Dia juga tidak bermain beberapa bulan. Dia masih perlu mengembalikan ritme bermain. Tapi secara pertahanan, dia selalu ada di posisi yang tepat secara taktikal. Secara bertahan juga sangat bagus. Ini sama halnya seperti Deddy. Dia mempunyai tendangan yang bagus. Jadi saya hanya perlu mendorongnya untuk lebih banyak mencoba melepaskan tembakan. Mereka baru tiba 2 hari yang lalu, sehingga akan terlalu beresiko untuk memaksakan mereka untuk bermain. Bisa dilihat tadi mereka berlatih fisik, dan dalam 1 atau 2 pekan mereka pasti sudah siap. Jelas Bojan Hodak. Persib Bandung harus gigit jari karena Hanif Syahbandi memilih bertahan di Persija Jakarta. Hanif Syahbandi menjadi pemain terbaru Persija yang disebut gagal bergabung ke Persib Bandung pada musim ini. Sosok ex pemain Arema FC itu dipastikan akan tetap berseragam Persija Jakarta untuk Liga 1 2024. Kontrak Hanif Syahbandi bersama Persija Jakarta sebenarnya sudah habis sejak 31 Mei lalu. Kepastian itu diunggah oleh akun media sosial Instagram seputar sepak bola Indonesia, yakni @gosipbola pada Kamis kemarin. Extended, Hanif Syahbandi dipastikan masih tetap berseragam Persija di Liga 1 musim 2024. Tulis @gosipbola. Sebelumnya rumor Hanif Syahbandi ke Persib Bandung sudah sangat kuat. Beberapa indikasi sudah muncul soal kabar kepindahan Hanif Syahbandi ke Persib Bandung. Selain nama Hanif Syahbandi, Persib Bandung sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan beberapa pemain Persija Jakarta lainnya. Sebut saja nama seperti Rizky Ridho, Rio Fahmi, dan juga Syahrian Abimanyu. Namun ketiganya sudah terlebih dahulu dipastikan bertahan di Persija Jakarta. Syahrian Abimanyu belum lama ini telah mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Persija. Kontrak Abimanyu di Persija sebelumnya habis pada 30 Juni 2024. Gelandang berlabel timnas Indonesia itu kini mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 musim atau hingga akhir musim Liga 1 2024. Sedangkan Rizky Ridho dan Rio Fahmi memang masih memiliki kontrak dengan Persija. Hanif Syahbandi sendiri sebelumnya didatangkan Persija dari Arema FC pada awal musim Liga 1 2022. Artinya sudah 2 musim Hanif Syahbandi berseragam Persija. Pada musim lalu Hanif Syahbandi tampil dalam 26 pertandingan bersama Persija dengan mencatatkan 3 gol dan juga 3 assist. Penyerang Bali United yang juga ex-striker Persib Bandung, Ilyas Pasoyevic meninggalkan klub Bali United menjelang musim kompetisi Liga 1 2024 karena sepakat dengan klub untuk tidak memperpanjang kontrak. Pemain naturalisasi itu tidak memberikan detail selanjutnya terkait karirnya di sepak bola tanah air. Top skor Serdadu Tridatu itu hanya menyebutkan hengkang dari tim yang bermarkas di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali itu akan menjadi babak baru
dan berjanji akan kembali ke Pulau Dewata. Paso bergabung dengan Bali United pada akhir 2017 setelah membela Bayangkara FC yang saat itu telah mengunci gelar juara Liga 1 2017. Saya ingin menyampaikan terima kasih terdalam kepada teman untuk perjalanan luar biasa yang kita bagikan bersama. Selamat tinggal Bali United, dan saya berharap untuk bisa kembali ke Pulau Indah ini dan menjadi bagian dari keluarga Bali United lagi. Terima kasih untuk kenangan, kemenangan, dan juga cinta. Sukses selalu dan sampai berjumpa lagi. Jelas Paso. Selama hampir 7 tahun membela klub Tridatu Tridatu, Spaso telah mencatatkan 188 pertandingan dengan koleksi 88 gol, 15 assist dari berbagai kompetisi yang dijalankan oleh Bali United. Adapun kompetisi yang dijalani seperti Liga 1, turnamen Piala Presiden, Piala Indonesia, Piala Menpora, kualifikasi Liga Champions Asia, dan juga Piala AFC. Dari ratusan penampilan tersebut, Spaso telah mempersembahkan 2 trofi Liga 1 untuk klub kebanggaan masyarakat Bali itu, tepatnya pada musim 2019 dan musim 2021. Baru-baru ini nama striker kawakan Alexandre Pato masuk dalam rumor transfer pemain Persib Bandung. Bahkan pihak Transfermarkt telah memperkirakan kedatangan Pato ke pangkuan Persib Bandung telah menginjak angka 55% pada Jumat 12 Juli 2024 kemarin. Seperti diketahui, Pato berstatus tanpa klub sejak Januari 2024 menurut data dari Transfermarkt. Adapun kemungkinan lainnya yang kian memperbesar peluang striker 34 tahun itu datang, yakni dari harga pasar. Masih dari sumber yang sama, ternyata besaran nilai pasar Pato per Maret 2024 setara dengan bek timnas Indonesia yakni Rizky Ridho. Saat ini Pato dibanderol senilai 400.000 euro atau setara dengan 7 miliar. Nominal tersebut sejatinya terjun bebas dari harga Pato sebelum-sebelumnya. Puncaknya, pemain yang punya titel juara Piala Dunia antar klub 2007 itu pernah memiliki nilai pasar yang fantastis. Itu terjadi ketika dirinya masih berseragam AC Milan pada tahun 2010 silam, yakni dengan harga 35 juta euro atau setara 614,6 miliar per 17 Januari tahun 2010. Nilai pasarnya di bursa transfer kemudian secara garis besar cenderung semakin menurun di tahun-tahun berikutnya. Pato pun meninggalkan Rossoneri pada tahun 2013 setelah 6 tahun bekerja sama. Melihat dari takaran pasar Pato, tampaknya bukan tidak mungkin jika Persib Bandung akan mendatangkan pemain yang pernah dipinjamkan ke Chelsea itu. Mengingat sebelumnya Pangeran Biru juga sempat berhasil memboyong legenda Chelsea, yakni Michael Essien pada tahun 2017. Padahal saat itu, kisaran harga pasar Michael Essien menyentuh angka 800.000 euro atau setara dengan 14 miliar per Juni 2016 ketika masih berseragam klub Yunani yakni Panathinaikos. Dia sempat berstatus tanpa klub usai dilepas bulan September 2016 sebelum pada akhirnya bergabung dengan Persib Bandung. Sebagai pemain yang kini juga berstatus tanpa klub, kondisi Pato pun terbilang serupa. Terlebih harga pasarnya juga cenderung lebih murah dibandingkan Michael Essien saat itu. Seperti diketahui, Pato bukan merupakan sosok sembarangan di dunia sepak bola. Pemain asal Brazil ini sempat memperkuat klub terkemuka seperti AC Milan hingga Chelsea. Pato juga menjadi salah satu kunci sukses dari AC Milan saat meraih Scudetto dan juga Supercoppa Italia pada musim 2010 silam. Selain bersama AC Milan dan juga Chelsea, Pato juga menjadi bagian dari timnas Brazil. Pemain yang menempati posisi striker itu menorehkan total 27 caps beserta 10 gol saat memperkuat tim Samba. Kini setelah namanya tidak lagi dalam pertandingan elit dunia, Pato hanya mondar-mandir di klub kasta utama Brazil. Kontraknya pun bersama Sao Paulo telah berakhir pada Januari 2024 lalu. Dengan hanya memiliki nilai pasar 7 miliar saja, membuat peluang dari pemain 34 tahun tersebut dirasa mungkin untuk bergabung bersama skuad Pangeran Biru. Terlebih Persib Bandung juga sedang menebar kode untuk mencari striker asing demi memenuhi slot 8 pemain asing di musim 2024. Andaikan Pato masuk mengisi slot terakhir, maka Persib Bandung semakin kuat secara komposisi. Lini belakang, tengah, dan juga depan sangat terjaga untuk mengarungi pertandingan Liga 1 hingga Liga Champions Asia 2 pada musim depan. Bahkan kedatangan Pato dapat membuat trio penyerang Brazil di Persib Bandung. Ya, sebelumnya Persib Bandung sudah punya 2 penyerang asal Brazil. Mereka adalah Ciro Alves dan juga top skor Liga 1 musim lalu yakni David da Silva.
Total dua pemain itu telah memborong mayoritas gol dari tim kecintaan Kota Kembang itu. Untuk David da Silva memborong 30 gol, sedangkan Ciro Alves dengan 16 gol. Untuk total 72 gol masuk dari Persib Bandung musim lalu. Alhasil kedatangan Pato bisa menambah lini serang dari tim Persib Bandung semakin kuat. Pemain yang serupa umurnya dengan David da Silva itu mampu mengoleksi 2 gol dalam 10 kesempatan pertandingan di laga terakhir bersama Sao Paulo. Andaikan Pato benar bergabung, maka diprediksi Bojan hendak menempatkannya di posisi penyerang utama. Sedangkan David da Silva yang biasanya menempati posisi itu akan lebih menyamping di sisi penyerangan kiri. David da Silva akan berseberangan dengan Ciro Alves yang menetralisir sisi kanan penyerangan lawan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sudah menentukan sosok pesaing sepadan demi menciptakan iklim persaingan di posisi fullback kanan. Hodak memastikan akan menunjuk Robby Darwish untuk menjadi pengganggu Henen Herdiana yang sosoknya tidak tergantikan. Pria asal Kroasia itu memastikan Robby Darwish akan masuk ke dalam proyeksi tim Persib Bandung pada musim depan. Rencananya, Hodak akan sedikit mengubah karakter bermain Robby Darwish yang cukup potensial untuk mengisi sektor fullback kanan, bersaing dengan Henen Herdiana. Ia pun menjelaskan Robby Darwish bisa menjadi opsi untuk memenuhi regulasi Liga 1 terkait penggunaan pemain usia 22 tahun. Terlebih sebelumnya, posisi Robby Darwish sempat disulap menjadi pemain versatile saat membela timnas Indonesia oleh Sintayong. Lebih lanjut, menurut Bojan, pemain asal Cianjur itu mampu memberikan kontribusi besar saat dipinjamkan ke tim Dewa United pada musim lalu. Dilihat dari atributnya, Hodak merasa Robby Darwish cukup layak menjadi bagian dari Persib Bandung demi melahirkan persaingan sehat di posisi fullback kanan. Robby Darwish bermain di bek kanan bersama tim nasional. Dia bermain untuk Dewa United dan juga kami. Jadi kami memiliki bek kanan muda. Kenapa tidak memberikan Robby Darwish kesempatan? Jelas Bojan Hodak. Jelang gelaran Piala Presiden 2024, bomber Persib Bandung David da Silva tidak akan memasang target muluk-muluk meski baru saja disemati titel penyerang paling produktif di Liga 1. David mengaku hanya ingin menjadikan turnamen pramusim ini sebagai ajang memantapkan persiapan menjelang Liga 1 2024. Piala Presiden 2024 yang rencananya berlangsung pada tanggal 19 Juli mendatang akan dimulai dengan pertandingan Persib Bandung sebagai laga pembuka di Stadion Sijak Harupat, Kabupaten Bandung. Dengan waktu yang singkat, David da Silva hanya melihat turnamen ini sebagai ajang mematangkan kesiapan tim. Tetapi dia pastikan akan tetap maksimal menjalankan tugas yang diberikan oleh tim pelatih. Dia percaya tim pelatih sudah memikirkan dan juga mempersiapkan semua yang diperlukan untuk Liga 1. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menurutnya sudah mempertimbangkan siapa lebih siap tampil dalam turnamen tersebut.